Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rangga Dewanta Pratama dengan NIM 2023-1103, praktikan dari praktikum PLC kelas B, di mana saya pada saat ini akan mempresentasikan tugas mandiri saya di praktikum PLC, di mana saya mengambil judul adalah simulasi panel kontrol mesin multimode. Baik, di mana latar belakang tujuan saya mengambil judul ini adalah pada dasarnya proyek ini itu mensimulasikan sebuah panel kontrol industri yang realistis lengkap dengan beberapa mode operasi dan fitur keamanan, di mana tujuannya adalah untuk menerapkan instruksi-instruksi pengunci dari modul 1 yaitu latch, skip, dan div D ke dalam satu sistem yang logis dan aman, di mana konsepnya dirancang secara berlapis. Ada sistem utama sebagai fondasi, di atasnya ada mode operasi yang saling terlock, dan di level tertinggi ada sistem alarm darurat yang bisa menghentikan semuanya. Jadi untuk sistem utamanya saya menggunakan rangkaian LED standar saja, lalu tombol start mengunci sistem agar on dan hanya bisa mati oleh tombol stop. Ini adalah gerbang utama sistem. Lalu untuk manual mode dan operasi saya menggunakan instruksi keep, di mana kegunaannya dirancang interlock, di mana artinya mode manual tidak dapat aktif jika mode otomatis sedang berjalan. Begitu pula sebaliknya, di mana ini untuk mencegah konflik perintah dan memastikan operasi yang aman. Lalu fungsi terakhir adalah sistem alarm darurat, di mana ini yang paling unik, di mana alarm ini akan aktif menggunakan rangkaian LED dan saat aktif ia akan langsung mematikan mode operasi lain. Di mana untuk resetnya saya menggunakan instruksi div D. Ini sebagai alarm baru. Ini sebagai alarm baru akan mati saat tombol reset dilepaskan, bukan saat ditekan saja, sebagai sebuah fitur keamanan. Baik, kita langsung saja ke HMI dan LED diagramnya. Nah, dapat dilihat di layar. Jadi di sini di sebelah kiri adalah diagram, sebelah kanan ada HMI-nya, di mana dapat dilihat. Pada saya jelaskan juga sebelumnya bahwasanya rangkaian ini tidak dapat bekerja ketika sistem belum aktif. Misal di sini indikator sistem aktif sedang mati. Lalu ketika saya tekan push button on manual tidak bisa, push button otomatis tidak bisa karena sistem kita belum aktif. Lalu saya akan mencoba untuk mengaktifkan sistem dengan PB start. Sistem akan aktif. Nah, di sini baru kita bisa menghidupkan manual mode ataupun automatic mode. Nah, dimana seperti saya bilang sebelumnya bahwasanya manual mode dan automatic mode ini dia interlock, dimana ketika salah satunya sedang berjalan maka satunya lagi tidak dapat berjalan. Oke, kita ambil contoh. Di sini push button on saya tekan, manual mode menyala. Nah, ketika saya menekan push button on otomatis, automatic mode tidak menyala karena manual mode sedang menyala. Hal ini dicegah dapat dilihat pada ladder diagram pada row 1. Nah, di situ saya menggunakan kontak NC dari manual mode sehingga kita tidak bisa di sini manual mode, sehingga green line-nya tidak mencapai ke push button otomatis sebagai pengaman. Walaupun push button tekan, dia tidak akan menghidupkan automatic mode. Automatic mode hanya bisa berjalan ketika manual mode sudah mati, push button otomatis tertekan. Baik, nah seperti saya bilang sebelumnya bahwasanya manual mode ataupun automatic mode ini hanya bisa bekerja ketika sistem aktif, sehingga ketika sistem saya matikan maka mode yang sedang berjalan saat itu akan ikut mati juga. Nah, di sini saya akan mencoba memvisualisasikan dari fungsi push button emergency dan alarm di sini. Baik, saya akan aktifkan kembali sistem, lalu saya akan menggunakan manual mode. Nah, baik. Jadi di sini kita ambil study case saja, di mana ketika di saat proses produksi ternyata ada kesalahan ataupun kecelakaan, di mana ketika saya ingin menekan push button off namun dia tidak merespon, maka saya akan langsung menekan push button emergency.
Nah, dimana akan menghidupkan indikasi lampu alarm dan akan mematikan semua mode yang sedang berjalan. Dan ketika alarm sedang menyala, maka kita tidak bisa mengaktifkan mode manual ataupun otomatis. Dan mode manual dan otomatis hanya bisa dinyalakan ketika alarm sudah kita reset. Di sini push button reset alarm bekerja secara diff D, di mana dia akan bekerja mengaktifkan alarm ketika dia dari logika 1 ke logika 0. Akan saya simulasikan. Nah, baru alarm mati. Di sini baru kita bisa lagi mengaktifkan manual mode ataupun automatic mode. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dimana pada rangkaian ini dapat kesimpulan bahwasanya proyek ini berhasil mengintegrasikan Netscape dan diff D. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.